Puji syukur hadirat Allah bahwa pada hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Semua sudah siap mengikuti materi pembelajaran pada hari ini? Ya. Dan Bapak minta salah satu orang untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Jadi, apa masih ada yang ingat materi minggu lalu? Tentang materi apa? Nah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada yang hafal? Masih ingat tentang materi minggu lalu? Tentang malaikat Allah, berapa jumlahnya, siapa nama-namanya? Ada 10 jumlah malaikat yang wajib diimani. Ya. Bagus sekali Fadil. Selanjutnya ada yang bisa menambahkan selain jumlah malaikat yang wajib diimani? Satu orang lagi. Nama-nama malaikat salah satunya yaitu Malik dan Ridwan. Beri apresiasi dulu kepada teman-teman tadi yang telah memberikan jawaban. So, makan semua ini? Belum. Kalau belum, sama-sama Bapak lagi belum makan. Selanjutnya orang akan belajar mengenai yang pada hari ini adalah pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Ada yang pernah sholat Jumat? Semua pastinya Bapak tahu sudah pernah sholat Jumat. Siapa yang pernah dengar tabligh atau ceramah? So, ada gambaran tentang bagaimana itu ceramah? Apa-apa isinya di dalamnya, seperti apa ceramah? Dan selanjutnya, apakah ada yang pernah berdakwah? Berceramah, siapa yang pernah berceramah? Turun ceramah di kelas atau di mana? Jadi yang namanya khutbah, tabligh, dan dakwah ini sudah sering kita jumpai di masyarakat dan sudah sering diaplikasikan di masjid, tempat terbuka atau outdoor, yaitu seperti jemaah tabligh akbar dan dakwah. Seperti misalnya ada teman-teman kita yang berada di panggung lalu menceramahkan, mendakwakan. Seperti kata seperti sabda Nabi Muhammad, katakanlah walau hanya satu ayat, itu sudah termasuk dakwah. Ataupun dakwah dengan lisan, dengan perkataan, dengan berkata-kata baik, berkata-kata jujur, atau dengan perbuatan sedekah, itu sudah termasuk di dalamnya berdakwah. Dakwah itu bukan hanya termasuk nanti kalau khutbah, nanti kalau bertakbir atau menyampaikan, tapi dengan perkataan, dengan perbuatan sudah termasuk dakwah. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas mengenai membedakan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Selanjutnya tujuan pembelajaran yaitu menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga, menyimpulkan tentang hikmah manfaat ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan slide gambar yang berkaitan dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Adik-adik, tolong perhatikan, ini gambar atau slide tentang khutbah. Atau ada yang tahu ini setelah ini? Gambar apa itu Pak? Apa Putri? Tabligh Bapak. Nah, ini pun seperti yang dikatakan Putri tadi mengenai tabligh. Tabligh itu menyampaikan, memberitakan, memberitahu. Itu gambaran tabligh, dan ini pun gambaran nyata di lapangan. Sedangkan kalau dakwah, seperti ini kira-kira gambarannya, menyampaikan lisan rumah ke rumah, dari hanya misalnya cuma bertatap muka 2 orang lalu disampaikan 1-2 kata ayat, itu sudah termasuk dakwah. Jadi tadi sudah Bapak ditampilkan slide-slide gambar, dan selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD
tiap orang ini, tiap kelas itu dibagi menjadi 2 kelompok grup, disesuaikan dengan jumlah siswa. Kelompok pertama dia mendiskusikan atau membedakan antara grup. Jadi setelah ini Bapak akan membagikan KPD kepada peserta kalian dan Bapak membuat 2 kelompok. Karena sekarang berjumlah 7 orang, kelompok 3 orang, dan kelompok 2 4 orang. Dan kelompok pertama akan membahas mengenai perbedaan antara khutbah, tabligh dan dakwah. Sedangkan kelompok 2 akan menganalisis hikmah khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, selanjutnya kalau sudah dibahas kelompok, berikut diskusi dengan teman-teman. Lalu setelah berdiskusi dengan teman-teman, selanjutnya memaparkan hasil diskusi kelompok 1 dan hasil diskusi kelompok 2. Setelah dipaparkan itu, kelompok 1 misalnya memaparkan, kelompok 2 menanyakan atau menyanggah dari apa yang dipaparkan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu membedakan antara khutbah, tabligh dan dakwah. Khutbah bermakna memberi nasihat agama dalam kegiatan ibadah seperti salat, wukuf, dan nikah. Orang yang memberikan khutbah disebut khatib. Khutbah lebih bersifat satu arah. Hanya khatib saja yang berbicara, yang lain mendengarkan. 2. Tabligh berarti menyampaikan, memberitahukan kebenaran kepada orang lain. Tabligh dapat bersifat 2 arah, saling berdiskusi dan lain sebagainya. 3. Dakwah berarti memanggil, menyeru, mengajak orang lain akan suatu hal untuk berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Dakwah bisa bersifat 2 arah. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menanyakan hasil diskusi dari kelompok 1. Pertanyaan kami yaitu bagaimana etika dalam berdakwah. Etika dalam berdakwah adalah dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif memberikan pengajaran. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis khutbah dakwah. Khutbah berasal dari kata memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, khusuf, wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah akikah untuk kesunahan akikah. Khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai apa syarat-syarat khutbah. Tadi itu pertanyaan dari kelompok 1. Apa kata dari syarat-syarat tentang khutbah? Syarat khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khatib duduk di antara 2 khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan keempat, tertib. Oke, terima kasih atas pemaparan tadi dan hasil diskusinya. Setelah ini setiap kelompok menyimpulkan dari hasil diskusi tadi, dimulai dari kelompok 1, setelahnya kelompok 2. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Khutbah bermakna memberi nasihat agama dalam kegiatan ibadah seperti salat, wukuf, dan nikah. Orang yang memberi
memberikan khutbah disebut khatib. Khutbah lebih bersifat satu arah, hanya khatib saja yang berbicara, yang lain mendengarkan. Baiklah, kami dari kelompok kedua akan menyimpulkan hasil diskusi kami tentang tablik. Tablik berarti menyampaikan, memberitahukan kebenaran kepada orang lain. Tablik dapat bersifat dua arah, saling berdiskusi dan sebagainya. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari adik-adik semua. Bapak akan memberikan kesimpulan. Khutbah memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, wukuf. Orang yang memberikan khutbah disebut khatib. Khutbah lebih bersifat satu arah, yakni hanya yang berbicara dan yang lain mendengarkan. Sedangkan tablik berarti menyampaikan, memberitahukan kebenaran kepada orang lain. Sedangkan tablik bersifat dua arah, misalnya saling berdiskusi. Sedangkan dakwah itu minimal dia ada dua cara dalam berdakwah, yaitu dengan lisan atau dengan kata lain dakwah di lisan, dan dakwah dengan perbuatan atau dakwah bil hal. Maksudnya dakwah bil lisan adalah dengan kita berkata baik, berucap baik, kalimat yang keluar dari mulutnya menyampaikan ayat dan hadis, tak pernah berbohong. Sedangkan contoh yang lain dari dakwah bil hal dengan perbuatan, yaitu dengan cara bersedekah, beramal soleh, sholat, dan lain sebagainya. Baiklah, beri aplaus dulu kepada teman-teman sekalian. Karena telah mendiskusikan hasil diskusi tadi di kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya ada tugas tambahan berupa tugas individu, nanti dikerjakan di rumah. Nanti sebentar Bapak akan memberikan lembarannya berupa soal, yaitu soal objektif sebanyak 5 nomor dan esai sebanyak 5 nomor. Dan di pertemuan minggu depan kita akan membuat proyek PJDL, yaitu tentang membuat video per orang, video dakwah, minimal video kultum, kuliah 7 menit istilahnya. Jadi tiap-tiap siswa membuat video selama 7 menit durasinya dan diserahkan kepada Bapak lewat video link atau diserahkan langsung lewat share-in atau Bluetooth, dikirim kepada Bapak langsung di HP dalam membuat proyek video pembelajaran, yaitu video tentang kultum atau dakwah selama 7 menit. Sampai di sini sudah cukup. Satu orang pimpin berdoa untuk Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sebelum pulang, yang sudah jam pulang, Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We hit it off. If I give it to her, she gon' get it all too. I've been in the streets and living wrong. I ain't know that we would get involved. And it's phone